Assalamualaikum. Selamat datang di Fiksi Kelam, tempat di mana setiap kisah menyimpan bayangan yang tak terlihat. Sebelum kita mulai menelusuri cerita kali ini, tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, agar channel Fiksi Kelam bisa lebih berkembang dan lebih bersemangat untuk membawakan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan sesuatu yang lebih. Sekarang, tenangkan pikiranmu, redupkan lampu, dan dengarkan baik-baik, karena kisah ini mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang seorang lelaki yang mendapatkan warisan dari almarhum ayahnya. Bukan hanya sekedar harta melainkan petaka yang diwariskannya. Langsung saja kita mulai ceritanya dengan judul, Warisan Leluhur yang Terkutuk. Perkenalkan, namaku Roni. Almarhum ayahku, Pak Harjo, bukanlah orang yang disukai di desa. Dia adalah seorang tauke kaya yang keras dan tak segan-segan menindas siapapun yang menghalangi jalannya. Rumah kami yang megah bagai keraton di tengah gubuk-gubuk penduduk adalah bukti nyata keangkuhannya. Namun, kemewahan itu tidak kupedulikan. Aku, Roni, memilih untuk merantau ke kota, menjauhi desa dan segala kenangan pahit tentang ayahku. Kematiannya mendadak dan penuh teka-teki. Dia ditemukan di kamarnya, tubuhnya kaku, wajahnya memeluk ekspresi ketakutan yang tak terperi. Yang aneh, tidak ada tanda-tanda kekerasan atau penyakit. Dokter menyebutnya serangan jantung, tapi bisik-bisik di desa jauh lebih menyeramkan. Mereka berbisik tentang santera, tentang karma yang datang menjemput. Sebagai anak tunggal, aku terpaksa pulang untuk mengurus segala warisan. Ibu telah lama meninggal, dan tidak ada kerabat dekat yang sanggup mengurusi hal-hal hukum. Desaku, Sunyaruri, masih seperti dulu, terpencil, lembab, dan diselimuti kabut misteri. Begitu aku melangkah masuk rumah megah yang kini terasa hampa dan dingin, sebuah desisan aneh menyambutku dari balik dinding. Pulang kau, anak si Harjo? Hati-hati, dia meninggalkan lebih dari sekadar harta. Aku menoleh dan melihat Mbah Suko, orang tua yang tinggal di gubuk sebelah rumah kami. Matanya yang keruh menatapku tajam. Apa maksudmu, Mbah? Tanyaku, mencoba menahan rasa jengah. Dia hanya menggeleng. Dia main dengan api, dan apinya belum padam. Kau akan merasakan panasnya. Aku mengabaikan perkataannya, menganggapnya sebagai omongan orang tua yang pikun. Urusan warisan dan penjualan rumah adalah prioritasku. Namun, malam pertama aku tidur di rumah itu, mimpi buruk itu mulai. Aku bermimpi didatangi oleh sesosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dia mengenakan kebaya kuno dan duduk di tepi ranjangku. Aku tidak bisa bergerak, seperti ditindih sesuatu yang berat. Wanita itu tidak berbicara, tapi dari balik rambutnya, aku mendengar suara rintihan dan bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduku merinding. Lepaskan aku terjebak. Bisiknya. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Kamarku sepi, tapi bau anyir, seperti bunga melati yang sudah layu dan tercampur daging busuk, masih menggantung di udara. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk membongkar ruang kerja ayahku, sebuah ruangan yang selalu dikuncinya rapat-rapat semasa hidup. Mungkin di sanalah aku akan menemukan surat wasiat atau dokumen penting lainnya. Ruangan itu penuh debu dan laba-laba. Di balik sebuah lukisan tua bergambar gunung, aku menemukan sebuah brankas kecil. Dengan susah payah dan setelah mencoba berbagai kombinasi, brankas itu terbuka. Isinya bukan uang atau perhiasan, melainkan benda-benda yang membuat darahku berhenti mengalir. Ada sebuah boneka kain kecil yang dijahit kasar, dengan rambut asli terikat di kepalanya. Boneka itu ditusuki banyak jarum, terutama di bagian dada dan kepala. Ada juga sehelai kain yang ternoda kecoklatan, seperti darah, dan beberapa lembar kertas berisi tulisan tangan ayahku dengan mantra-mantra aneh dan diagram yang tidak aku mengerti.
Yang paling mencolok adalah sebuah buku catatan kecil. Dengan tangan gemetar, aku membuka buku itu. Isinya adalah jurnal ayahku. Halaman demi halaman menceritakan bagaimana dia, karena didorong keserakahan dan dendam, mendatangi seorang dukun santet yang terkenal sakti di gunung. Dia meminta agar semua saingan bisnisnya hancur, agar tanah-tanah mereka bisa dia kuasai dengan harga murah. Dia bahkan menyebut nama-nama korban yang kemudian mengalami nasib nahas. Ada yang gila, sakit misterius, atau tewas dalam kecelakaan tragis. Di halaman terakhir, tulisan ayahku menjadi tidak beraturan, seperti ditulis dalam keadaan panik. Dia menipuku. Dukun itu bilang tumbal sudah cukup dengan ayam dan kambing. Tapi ternyata tidak. Santet ini membutuhkan tumbal manusia dari keluargaku sendiri. Istriku, dia mengambil istriku. Dan sekarang, kekuatan itu berbalik padaku. Aku mendengar suaranya setiap malam. Dia ingin aku menyusul. Aku tidak bisa lari. Dia adalah arwah yang kupanggil dan kukuasai, dan sekarang dia ingin kebebasannya dengan nyawaku. Aku terjatuh dari kursi, napas tersengal. Ibu tidak meninggal karena sakit seperti yang selalu diceritakan ayah. Dia adalah tumbal. Dan sekarang, roh yang dipanggil ayah itu masih berkeliaran, masih terikat dengan rumah ini, dan masih haus akan nyawa dari keluarga kami. Malam itu, kejadiannya semakin menjadi-jadi. Lampu di rumah kerap berkedip sendiri. Pintu dan jendela terbanting-banting padahal tidak ada angin. Aku mendengar langkah kaki di lorong, dan suara tangisan wanita dari lantai 2, lantai yang sama sekali tidak kugunakan. Bau anyir bunga melati dan daging busuk itu semakin kuat, menusuk hidung. Ketidakpercayaku runtuh menjadi ketakutan yang nyata. Aku ingat perkataan Mbah Suko. Keesokan paginya, dengan wajah pucat dan mata berkantung, aku mencarinya dan menceritakan semua yang kualami dan kutemukan di buku harian ayahku. Mbah Suko menghela napas panjang. Dugaanku benar. Ayahmu memainkan ilmu hitam yang kuat. Dia memanggil hantu penasaran, roh jahat yang sengaja dikendalikan untuk mencelakai orang. Tapi kekuatan seperti itu seperti pedang bermata dua. Jika si pemilik tidak cukup kuat atau melanggar janji, roh itu akan berbalik menguasainya. Roh itu, yang dulu digunakan ayahmu untuk mencelakai orang, sekarang terikat pada rumah dan darah keturunanmu. Dia sudah membunuh ayahmu, dan sekarang dia mengincarmu. Apakah ada cara untuk menghentikannya, Mbah? Tanyaku putus asa. Ada, tapi sangat berbahaya, jawab Mbah Suko. Kita harus melakukan ruatan, membersihkan rumah dan mengembalikan roh itu ke alamnya. Tapi roh itu sudah diberi rasa dan diberi kekuatan oleh darah tumbal. Dia tidak akan pergi dengan mudah. Persiapan dilakukan dengan cepat. Mbah Suko, yang ternyata adalah sesepuh yang memahami ilmu putih, membawakan berbagai sesaji dan peralatan. Kami memilih malam Jumat Kliwon, saat energi gaib sedang kuat-kuatnya. Malam itu, rumah terasa lebih gelap dan lebih dingin dari biasanya. Mbah Suko mulai membacakan mantra, duduk bersila di tengah ruang tamu dengan api dupa menyala. Aku duduk di belakangnya, memegang erat keris pusaka pemberiannya. Tak lama setelah Mbah Suko memulai ritual, angin berembus kencang meski semua jendela tertutup. Bayangan-bayangan di sudut ruangan bergerak-gerak, memanjang, membentuk sosok yang kurus dan menyeramkan. Suhu udara turun drastis. Lalu, dia muncul. Sosok wanita dari mimpiku kini berdiri nyata di hadapan kami. Wajahnya pucat kelabu, matanya kosong dan hitam. Dia mengenakan kebaya kusam yang basah, seperti baru dikubur dari dalam tanah. Bau anyir bunga melati dan pembusukan memenuhi ruangan, begitu kuat sampai aku hampir muntah. Pergi, teriak Mbah Suko, suaranya bergema dengan kekuatan gaib. Kembali ke tempatmu. Kau tidak diundang lagi di dunia ini. Sosok wanita itu hanya tertawa,
Suaranya seperti kertas sobek yang bergesekan. Aku diundang dengan darah. Aku menginginkan lebih. Darah keturunannya. Dia melayang mendekat dengan cepat. Mbah Suko terus membacakan mantra, tapi keringat sudah membasahi keningnya. Tiba-tiba, semua barang di ruangan itu berterbangan, menghantam kami. Aku berusaha melindungi diri dengan keris. Roh itu kini tepat di hadapanku. Wajahnya hanya berjarak sejengkal. Aku bisa melihat cacing-cacing kecil merayap di balik kelopak matanya yang hitam. Tangannya yang panjang dan berkuku tajam mengarah ke leherku. Aku adalah bagian dari darahmu sekarang, bisiknya. Dengan sisa keberanian, aku mengayunkan keris pusaka itu. Sebuah jeritan melengking, bukan dari sosok wanita itu, tapi dari sekeliling kami, memecahkan gendang telinga. Sosok wanita itu bergetar hebat. Bayangannya mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, dia berbisik sekali lagi. Suaranya langsung di dalam kepalaku, kau tidak bisa membunuh kenangan. Aku akan selalu menunggumu. Kemudian, keheningan. Ruang tamu kami berantakan, tapi perasaan dingin dan tekanan yang mengerikan itu perlahan menghilang. Bau anyir itu pun sirna. Mbah Suko terlihat sangat kelelahan. Roh itu sudah kukembalikan, tapi dia sudah meninggalkan bekasnya. Bekasnya ada di dalam dirimu, Roni. Karena kau adalah darah daging dari orang yang memanggilnya. Aku menjual rumah itu dengan harga sangat murah kepada seorang pengusaha dari kota yang tidak percaya tahayul. Aku kembali ke kota, berusaha melanjutkan hidup. Tapi sampai sekarang, kadang-kadang, di malam yang sunyi, aku masih mencium bau anyir bunga melati yang samar. Aku masih melihat bayangan wanita dari sudut mataku. Dan dalam mimpiku, kadang aku bukan lagi Roni, tapi menjadi ayahku, duduk di ruang kerjanya, menuliskan mantra-mantra dengan darahnya sendiri. Santet itu mungkin sudah berakhir, tapi kutukannya masih hidup, mengalir dalam nadiku, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan di rumah ayahku di Sunyaruri. Aku berusaha mati-matian untuk melupakan semua itu. Aku membangun kembali hidupku di kota, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional, dan bahkan mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita cantik dan penyayang bernama Siska. Dia adalah oasis di tengah gurun ketakutanku, cahaya yang kupercaya bisa mengusir bayang-bayang masa laluku. Tapi ilusi normalitas itu pecah suatu malam. Aku dan Siska sedang menonton film di apartemenku. Tiba-tiba, lampu berkedip. Aku menganggapnya sebagai gangguan listrik biasa, sampai Siska memegang lenganku erat-erat. "Ron, apa itu?" bisiknya, suaranya bergetar. Dia menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Sebuah bayangan, lebih padat dari kegelapan sekitarnya, berdiri di sana. Bentuknya seperti seorang wanita dengan rambut panjang. Hanya selama beberapa detik, lalu menghilang. "Bayangan saja, sayang," kataku, berusaha tenang meski jantung berdebar kencang. Dari pohon di luar. Siska tidak terlihat yakin, tapi dia tidak mengejar. Malam itu, dalam tidurku, mimpi itu kembali. Kali ini lebih jelas. Aku berdiri di depan cermin, tapi bayangan yang memantul bukan diriku. Itu adalah ayahku, dengan mata hitam dan senyum lebar yang tidak wajar. Di belakangnya, sosok wanita berkebaya itu berdiri, tangannya terulur seperti sedang memegang tali boneka. Ayahku di cermin membuka mulut, dan suara wanita itulah yang keluar, "Darahmu, darahmu memanggilku kembali." Aku terbangun terisak, badan basah keringat. Siska sudah terbangun dan memandangiku dengan wajah penuh kekhawatiran. "Roni, kau mimpi buruk lagi? Ini sudah minggu ketiga berturut-turut," katanya. "Dan kau berbicara dalam bahasa yang aneh. Seperti orang yang sedang memanggil-manggil sesuatu." Perutnya sudah mulai membesar. Siska mengandung anak kami,
berusia 5 bulan. Kebahagiaan itu tiba-tiba diselimuti awan gelap. Mbah Suko pernah berkata, bekasnya ada di dalam dirimu. Apakah itu artinya? Kutukan itu menempel pada darah keturunanku? Pada anak yang belum lahir ini? Ketakutan itu memaksaku untuk kembali ke Sunyaruri. Aku harus menemui Mbah Suko. Aku tidak memberitahu Siska detailnya, hanya bilang ada urusan keluarga di kampung halaman. Desa Sunyaruri masih sama, terpencil dan menyimpan 1000 rahasia. Gubuk Mbah Suko masih berdiri di sebelah rumah megah peninggalan ayahku, yang kini, menurut kabar, ditinggalkan pemilik barunya karena dianggap tidak berpenghuni. Rumah itu tampak lebih angker dari sebelumnya. Jendela-jendelanya pecah dan tanaman liar menjalar di mana-mana. Mbah Suko tampak lebih tua dan lebih renta. Dia menyambutku dengan anggukan, seperti sudah menungguku. Dia kembali. Ya, nak, katanya sebelum aku sempat berbuka mulut. Matanya yang keruh menatap tajam ke arahku, lalu turun ke perutku yang rata, seolah bisa melihat janin yang dikandung Siska. Bagaimana Mbah tahu? Kau membawanya bersamamu, jawabnya singkat. Roh jahat itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu. Dan sekarang, ada darah baru yang lebih suci, lebih kuat, yang akan dia jadikan tempat bersemayam yang sempurna. Aku merasa dunia berputar. Anakku? Dia mengincar anakku? Mbah Suko mengangguk pelan. Santet yang melibatkan tumbal darah keluarga adalah yang paling kuat dan paling sulit diputus. Ikatan itu mengalir dari ayahmu, kepadamu, dan sekarang ke anakmu. Roh itu ingin hidup kembali, memiliki wujud, dan dia akan menggunakan janin itu sebagai veselnya. Aku bersimpuh. Tolong, Mbah. Selamatkan anakku. Apapun yang harus kulakukan. Mbah Suko membantu aku berdiri. Kali ini, kita tidak bisa hanya mengusirnya. Kita harus memutus mata rantainya. Kita harus masuk ke dalam rumah itu lagi, ke pusat kekuatannya, dan melakukan ritual untuk membakar ikatan itu sampai ke akarnya. Tapi, dia berhenti, ini jauh lebih berbahaya. Jika kita gagal, bukan hanya nyawamu yang melayang, tapi juga jiwa anakmu akan terampas selamanya. Tanpa pilihan lain, aku setuju. Malam itu, dengan hati berbeban berat, kami bersiap kembali memasuki neraka peninggalan ayahku. Rumah itu terasa seperti makam raksasa. Udara di dalamnya berat, basah, dan penuh dengan bisikan-bisikan yang berasal dari mana saja. Kami menuju ke ruang kerja ayahku, tempat di mana semua ini berawal. Mbah Suko mulai menyiapkan ritual. Dia menggambar lingkaran perlindungan di lantai dengan garam dan abu dupa, dan menyuruhku berdiri di tengahnya. Di tangannya, dia memegang sebuah keris yang lebih tua dari sebelumnya, penuh dengan ukiran mantra. Ritual dimulai. Mbah Suko membacakan mantra dengan suara lantang, menantang kekuatan jahat yang bersemayam di rumah itu. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela di rumah itu terbanting tertutup bersamaan. Suara tawa wanita yang gila bergema di seluruh ruangan. Bayangan-bayangan bergerak cepat, mengelilingi lingkaran perlindungan kami. Dia di sini, desis Mbah Suko. Sosok wanita itu muncul, tapi kali ini, wujudnya berbeda. Dia tidak lagi terlihat seperti mayat. Wajahnya lebih jelas, dan ada kemiripan yang menakutkan dengan ibuku, wanita yang menjadi tumbal pertamanya. Dia tersenyum, tapi senyumannya penuh dengan kebencian dan kemenangan. Dia tumbuh kuat, teriak Mbah Suko di tengah teriakan angin yang bukan angin. Dia menyedot kekuatan dari janin itu. Aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh perutku, meski tidak ada apa-apa di sana. Aku merasakan tendangan keras dari bayi dalam kandungan Siska, tapi disusul dengan rasa sakit yang luar biasa, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya dari dalam. Tidak, teriakku. Mbah Suko mengacungkan kerisnya ke arah sosok itu.
Dengan kekuatan leluhur yang suci, aku memutus ikatanmu. Kembali ke kegelapan. Sosok wanita itu menjerit, tapi kali ini, jeritannya penuh dengan kemarahan. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menerjang ke arah Mbah Suko. Kedua kekuatan itu bertubrukan, cahaya putih dari keris Mbah Suko melawan kegelapan pekat dari roh jahat itu. Aku melihat Mbah Suko terdesak. Darah mengucur dari hidungnya. Lingkaran garam di sekelilingku mulai memudar. "Roni," teriak Mbah Suko dengan susah payah. "Ikatan darah, kau harus melepaskan ikatan itu. Katakan kau melepaskan warisan ayahmu. Tolak kutukan itu dengan namamu sendiri." Dengan segala kekuatan yang kumiliki, berteriak sekuat tenaga, aku, Roni, melepaskan semua warisan ayahku. Aku menolak kutukan ini. Darahku adalah milikku, dan anakku adalah milikku. Kau tidak berhak atasnya. Saat kata-kata itu terucap, sesuatu terjadi. Sosok wanita itu berteriak kesakitan, seperti disentuh oleh api. Cahaya dari keris Mbah Suko tiba-tiba menjadi lebih terang, menyelimuti sosok itu. "Pergi," pekik Mbah Suko untuk terakhir kalinya. Sebuah ledakan energi yang hebat mengguncang ruangan. Aku terlempar ke dinding. Semuanya menjadi putih. Aku terbangun di rumah sakit. Siska memegang tanganku, wajahnya lega. Dokter mengatakan aku mengalami dehidrasi dan kelelahan berat, tapi tidak ada yang salah dengan janin. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa aku ditemukan tidak sadar di depan rumah tua yang kosong, sendirian. Mbah Suko ditemukan meninggal di ruangan yang sama. Dokter menyebutnya serangan jantung. Tapi aku tahu kebenarannya. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anakku. Kami menguburkan Mbah Suko dengan hormat di desanya. Aku tidak pernah kembali ke Sunyaruri. Sekarang, anakku, seorang bayi laki-laki yang sehat bernama Bayu, sedang tidur nyenyak di boksnya. Aku memperhatikannya, lega bahwa teror itu akhirnya berakhir. Tapi kemudian, mataku tertarik pada sesuatu. Di lengan bayi mungil itu, ada tanda lahir. Sebuah tanda yang bentuknya persis seperti bekas cengkeraman tangan kecil. Dan kadang-kadang, dalam keheningan malam, aku bersumpah aku melihat matanya, yang seharusnya polos dan lugu, berkedip dengan kilatan pengetahuan dan usia yang jauh lebih tua dari seharusnya. Perjuangan mungkin sudah berakhir, tapi waspadalah, karena kutukan yang dalam mungkin hanya tertidur, menunggu untuk diwariskan sekali lagi. Bayu tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas, tetapi selalu ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Sejak bayi, dia tidak pernah takut pada kegelapan. Justru, dia sering terlihat tersenyum dan mengoceh riang ke sudut-sudut ruangan yang kosong, seolah ada seseorang yang menemaninya bermain. Aku dan Siska berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya imajinasi anak-anak yang aktif. Tapi bisikan-bisikan itu mulai kembali. Bukan lagi bisikan di telinga, melainkan bisikan yang berasal dari mulut Bayu sendiri. Saat usianya menginjak 3 tahun, dia mulai berbicara dalam tidurnya. Bukan kata-kata acak anak kecil, melainkan kalimat-kalimat utuh dan kuno, dalam bahasa Jawa halus yang bahkan tidak sepenuhnya aku pahami. "Jangan ikat aku di sini, aku ingin pulang," gumamnya suatu malam. Suaranya tipis dan melengking, bukan suaranya sendiri. Siska membeku di sampingku, matanya membelalak. "Roni, apa yang dia katakan?" Aku menggenggam erat tangannya, tidak bisa menjawab. Kutukan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertidur, bersembunyi di dalam darah anakku, menunggu untuk bangkit. Ketakutan kami memuncak ketika Bayu berusia 5 tahun. Guru di TK-nya memanggil kami karena suatu insiden. Saat sedang menggambar, Bayu tiba-tiba membuat sketsa yang sangat detail untuk anak seusianya. Sebuah rumah kayu besar dengan jendela-jendela seperti mata yang menyipit, dan seorang wanita berkebaya dengan rambut panjang yang menyentuh tanah, berdiri di depan pintu.
Yang membuat guru itu bergidik adalah, Bayu menggambar wanita itu dari belakang, tetapi dengan kepala yang diputar 180 derajat, tersenyum lebar ke arah yang seharusnya menjadi punggungnya. "Ini nenekku," kata Bayu dengan polos kepada gurunya. Dia bilang, dia menjagaku dari tempat yang gelap. Aku hampir pingsan mendengar cerita itu. Aku tidak pernah menunjukkan foto ibu atau menceritakan tentang dia kepada Bayu. Tidak ada yang tahu bagaimana wajah ibu, kecuali ayah dan dia. Kami membawa Bayu ke psikolog anak, berharap ada penjelasan logis. Hasilnya, Bayu adalah anak yang normal, bahkan sangat cerdas secara visual. Psikolog itu hanya merekomendasikan agar kami membatasi paparannya pada cerita-cerita seram. Namun, satu malam, teror yang sesungguhnya menunjukkan taringnya. Aku terbangun karena suara tangisan Bayu. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan ketakutan yang mencekik. Aku bergegas ke kamarnya dan menemukan dia berdiri di atas tempat tidur. Tubuhnya gemetar, menatap kosong ke arah sudut kamar. Ada wanita di sana, Papa, isaknya, jarinya menunjuk ke kegelapan. Dia bilang aku adalah tubuh barunya. Dia ingin masuk ke dalam diriku. Dadaiku sesak. Aku memeluknya erat-erat, tetapi tubuh Bayu mendadak kaku. Suaranya berubah, menjadi dalam dan beresonansi, seperti suara beberapa orang yang berbicara bersamaan. Warisan tidak bisa ditolak, Roni. Darah akan memanggil darah. Aku telah menunggu terlalu lama untuk wadah yang sempurna ini. Itu bukan Bayu. Itu adalah dia. Lepaskan anakku, teriakku, suaraku parau karena ketakutan dan kemarahan. Bayu, atau makhluk yang mengendalikannya, tersenyum, sebuah senyuman yang terlalu tua dan terlalu jahat untuk wajah bocah itu. Dia adalah milikku sejak lahir. Tanda cengkeramanku ada padanya. Mbah Sukomo hanya bisa menundaku sebentar, tapi dia tidak bisa memutuskan apa yang sudah ditakdirkan oleh darah. Tiba-tiba, Bayu pingsan. Aku menangkapnya yang lemas, jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini bukan lagi halusinasi atau mimpi buruk. Ini adalah invasi. Ini adalah perebutan jiwa anakku. Aku tidak punya pilihan. Aku harus kembali ke akar semua teror ini. Aku harus kembali ke Sunyaruri, ke rumah itu, dan menemukan cara untuk memutus rantai ini selamanya. Meski itu berarti mungkin harus mengorbankan segalanya. Aku menyadari satu hal yang Mbah Suko mungkin sengaja sembunyikan. Untuk mengalahkan santet yang dibangun dengan darah, mungkin diperlukan pengorbanan yang setara. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan sebuah penebusan. Perjalanan kali ini terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Setiap langkah mendekati Sunyaruri terasa seperti mengencangkan tali di leherku sendiri. Apakah aku akan menemukan jawaban di sana? Ataukah aku hanya akan menjadi korban berikutnya dalam rantai kutukan keluarga yang tak berujung ini? Dan di sudut pikiranku, sebuah pertanyaan mengerikan terus bergema. Jika roh itu sudah begitu menyatu dengan Bayu, apakah menyelamatkan jiwanya berarti mungkin harus memusnahkan wadah yang ditempatinya? Membawa Bayu yang masih lemas kembali ke Sunyaruri terasa seperti mengantar domba ke altar penyembelihan. Setiap jengkal jalan yang mendekati desa itu bagai menarik napas panjang menuju kematian. Siska menatapku dengan mata berkaca-kaca, tangannya tak pernah lepas menggenggam tangan Bayu. Kita harus melakukan ini, sayang, bisikku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Ini satu-satunya cara. Rumah tua itu kini bagai monster yang terluka. Catnya mengelupas parah, kayu-kayunya keropos, dan keseluruhan bangunannya miring sedikit, seolah bumi enggan menahannya. Kami tidak langsung masuk. Kutinggalkan Siska dan Bayu di mobil, dengan pesan ketat untuk mengunci semua pintu dan menghubungi polisi jika aku tidak keluar dalam 2 jam. Di teras, kudapati sesosok tubuh Renta sedang menunggu. Seorang wanita tua, lebih tua lagi dari Mbah Suko, duduk di atas batu, matanya yang hampir buta menatap kosong ke arahku. Kau datang,
Cucu Harjo, suaranya parau, seperti dedaunan kering bergesekan. Aku adalah Nyi Surti, saudara dari Mbah Suko. Dia tahu kau akan kembali. Sebelum ajal menjemput, dia memintaku menunggumu. Harapan kecil menyala di dadaku. Apakah Nyi tahu cara memutus kutukan ini? Dia menghela napas panjang. Kutukan darah hanya bisa diputus dengan dua cara. Pertama, dengan memusnahkan seluruh garis keturunan. Aku bergidik. Atau kedua, dengan penebusan yang setara. Penebusan seperti apa? Roh itu adalah hantu penasaran yang dipanggil ayahmu. Dia terikat dengan janji darah dan dendam. Satu-satunya cara adalah memberinya apa yang dia inginkan, tapi dengan caramu sendiri. Apa yang dia inginkan? Tubuh. Sebuah wadah untuk hidup kembali. Tapi kau bisa menawarkan alternatif. Sebuah perjanjian baru. Nyi Surti menjelaskan rencananya. Aku harus masuk ke dalam rumah, ke ruang kerja ayah, dan melakukan ritual pemutusan. Aku harus memanggil roh itu, tapi bukan untuk melawannya, melainkan untuk bernegosiasi. Aku akan menawarkan diriku sendiri sebagai ganti Bayu. Tapi ingat, pesannya, suara menjadi sangat serius, jika kau tidak cukup kuat, kau tidak hanya akan tewas. Jiwamu akan terhisap, menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya. Dengan hati berbatu, aku masuk. Bau anyir bunga melati dan daging busuk langsung menyambut, 10 kali lebih kuat dari yang kuingat. Suara bisikan-bisikan langsung memenuhi kepalaku, berdesis penuh kebencian dan ejekan. Dia membawanya untukku. Aku bergegas ke ruang kerja ayah. Dengan gemetar, kuletakkan lilin dan dupa yang diberikan Nyi Surti. Kuucapkan mantra pemanggil yang diajarkannya, suaraku pecah di tengah kesunyian yang mencekik. Lampu-lampu padam. Bayangan-bayangan di ruangan itu bergerak mengalir seperti cairan hitam, berkumpul di tengah ruangan. Dia muncul, tapi kali ini, wujudnya hampir solid. Dia memakai wajah ibuku, tapi dengan senyuman setan yang sama. Di belakangnya, bayangan ayahku tampak sesaat, wajahnya meringis dalam penderitaan abadi. Di mana anak itu? Suaranya menggema di dalam kepalaku. Dia tidak di sini, jawabku, berusaha menutupi getar di suaraku. Aku menawarkan diriku. Ambil aku, dan lepaskan Bayu. Putuskan ikatannya. Roh itu tertawa, suaranya seperti kaca pecah. Kau sudah terkontaminasi ketakutan dan penolakan. Tubuh itu muda, murni, sempurna. Mengapa aku harus menerima tawaranmu? Karena aku adalah darah dari orang yang memanggilmu. Aku adalah anak Harjo. Ikatanmu lebih kuat denganku. Ambil aku, dan kau akan mendapatkan kekuatan yang lebih langsung. Aku menjerit, mengulangi kata-kata yang diajarkan Nyi Surti. Roh itu terdiam sejenak, mempertimbangkan. Aura keserakahan terpancar darinya. Baik, desisnya akhirnya. Berdirilah di dalam lingkaran itu. Sebuah lingkaran gelap tiba-tiba muncul di lantai, terbuat dari cairan hitam yang berasap. Aku tahu, sekali aku berdiri di sana, jiwaku akan terhisap. Tapi ini untuk Bayu. Tepat saat aku akan melangkah, teriakan Siska dari luar memecah konsentrasi. Roni! Jangan! Aku menoleh. Melalui jendela yang pecah, kulihat Siska keluar dari mobil, wajahnya pucat pasi. Tapi yang membuat darahku membeku adalah Bayu berdiri di sampingnya, dengan senyuman yang sama persis seperti roh wanita di depanku. Terlambat, bisik roh itu dengan penuh kemenangan. Dia sudah menerimanya dengan sukarela. Tidak, jeritku. Tubuh Bayu mendadak terangkat, melayang di udara. Cahaya hijau kelam memancar dari matanya dan mulutnya.
Roh wanita itu tertawa terbahak-bahak dan mulai menyatu dengan cahaya itu, masuk ke dalam tubuh anakku. Aku terjatuh, putus asa. Semuanya sia-sia. Tiba-tiba, suara Nyi Surti bergema dari luar, membacakan mantra dengan kekuatan yang tidak terduga dari tubuhnya yang renta. Seberkas cahaya keemasan menyelimuti Bayu, memperlambat proses penyatuan. Cepat, Roni, teriak Nyi Surti. Ikatan terkuatnya adalah dengan ayahmu. Gunakan itu. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke meja ayah, merobohkannya. Di baliknya, tersembunyi sebuah kotak kecil berukir yang tidak pernah kuperhatikan. Dengan insting, ku buka. Isinya adalah sehelai foto lama pernikahan ayah dan ibu, dan seikat rambut ibu. Aku mengambil foto itu, dan berteriak sekuat tenaga, "Ibu, jika kau ada di sini, tolong hentikan ini. Dia menggunakan wajahmu. Tolong selamatkan cucumu." Sesuatu yang ajaib terjadi. Wajah roh yang sedang menyatu dengan Bayu mendadak berubah, berganti antara wajah ibu yang lembut dan wajah si wanita jahat. Terdengar jerit kesakitan. "Tidak! Diam!" teriak roh itu. Tapi semangat ibu, yang terpanggil oleh penderitaan cucunya dan kenangan dalam foto itu, melawan dari dalam. Itulah celahnya. Aku tidak berpikir panjang. Aku berlari dan memeluk erat tubuh Bayu yang melayang, menariknya keluar dari lingkaran cahaya hijau itu. "Bayu, lawan!" teriakku ke telinganya. "Papa di sini. Lawan dia." Untuk sesaat, mata Bayu yang hijau kelam itu berkedip, kembali menjadi coklat lembutnya. "Papa?" bisiknya lemah. Roh wanita itu menjerit marah, terlempar keluar dari tubuh Bayu. Wujudnya sekarang tidak lagi solid, goyah. Kemarahan dan kekecewaannya menciptakan gelombang energi yang menghancurkan seluruh ruangan. Aku memeluk Bayu erat-erat, membalikkan badan untuk melindunginya dari reruntuhan. Sebuah balok kayu besar menghantam punggungku, dan segalanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan desisan oksigen di hidung dan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuh. Siska memegang tanganku, wajahnya basah oleh air mata, tapi tersenyum lega. Di sampingnya, Bayu tertidur pulas di atas kursi, wajahnya damai dan normal. Rumah tua itu telah runtuh menjadi puing, mengubur segala rahasia dan teror di dalamnya. Nyi Surti ditemukan meninggal dengan tenang di teras, seolah tertidur. Dia memberikan sisa hidupnya untuk memberi kami kesempatan. Kutukan itu akhirnya terpecahkan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan cinta dan penebusan. Cinta seorang ibu dari alam baka yang bangkit untuk melindungi cucunya, dan pengorbanan seorang ayah yang rela menukar nyawanya. Kini, bertahun-tahun kemudian, Bayu telah tumbuh menjadi remaja yang ceria. Dia tidak mengingat apapun tentang teror masa kecilnya. Tapi kadang, saat malam bulan purnama, aku melihatnya terdiam sebentar, menatap bulan, dan sebuah senyuman kecil yang hampir tak terlihat menghias bibirnya. Dan aku tidak pernah bisa yakin, apakah itu hanya bayang-bayang lamaku, atau sisa-sisa sesuatu yang masih tertinggal di dalamnya, tertidur dalam-dalam, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Warisan itu mungkin telah padam, tapi abunya masih hangat. 15 tahun kemudian, Bayu telah tumbuh menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun yang cerdas dan tampan. Dia adalah kebanggaan kami, diterima di fakultas kedokteran ternama, jauh dari bayang-bayang Sunyaruri. Aku dan Siska akhirnya bisa bernapas lega, percaya bahwa teror itu benar-benar telah berakhir, terkubur bersama puing-puing rumah tua dan kenangan kelam. Hidup kami berjalan dengan tenang. Sampai suatu panggilan telepon pada tengah malam merobek kedamaian itu. Suara Bayu di ujung telepon terdengar aneh, datar, dan jauh. "Papa, aku mimpi tentang nenek lagi." Dia menunjukkan sebuah kotak. Terkubur di bawah pohon beringin besar.
Dia bilang, itu untukku. Dadaku sesak seketika. Itu hanya mimpi, nak. Kau terlalu banyak belajar. Tidak, Papa, bantahnya, dan untuk sesaat, nada bicaranya berubah, terdengar lebih tua dan mengenakan. Aku tahu di mana pohon itu. Aku bisa melihatnya. Keesokan harinya, Bayu pulang tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan pintu dengan tas ransel dan mata yang berbinar dengan intensitas yang membuatku tidak nyaman. Aku harus pergi ke Sunyaruri, Papa, katanya langsung, tanpa basa-basi. Tidak mungkin, bantingku. Kau tahu apa yang terjadi di sana. Semuanya sudah berakhir, kata Papa dulu, ujarnya, menatapku tajam. Atau, ada sesuatu yang tidak Papa ceritakan? Tentang apa yang sebenarnya terjadi padaku saat kecil? Tentang siapa yang sebenarnya ada di dalam diriku? Aku terpana. Siska memegang lenganku, wajahnya pucat. Bagaimana kau bisa? Aku selalu mendengar bisikan, Papa. Sejak kecil. Tapi mereka tidak menakutkan. Mereka membimbingku. Membuatku pintar. Membuatku kuat. Dan sekarang, mereka memberitahuku bahwa ada sesuatu yang menjadi hak warisku. Bukan harta, tapi sesuatu yang lebih berharga. Kami berusaha membendungnya, melarangnya, bahkan mengancam. Tapi Bayu, anak kami yang biasanya penurut, berubah keras kepala bagai batu. Ada kilau asing di matanya, sebuah keyakinan fanatik yang menakutkan. Aku akan pergi, dengan atau tanpa izinmu, katanya dengan tenang yang mengerikan. Takut akan apa yang mungkin terjadi jika dia pergi sendirian, akhirnya aku memutuskan untuk menemaninya. Ini adalah kesalahan terbesarku. Sunyaruri kini hampir menjadi kota hantu. Hanya segelintir orang tua yang masih tinggal. Pohon beringin besar yang dimaksud masih berdiri tegak, akar-akarnya seperti tangan raksasa yang mencengkeram bumi. Tanpa perlu diberitahu, Bayu berjalan langsung ke sebuah spot di bawah akar yang menjorok, dan mulai menggali dengan sekop yang dibawanya. Bayu, hentikan ini, pinta Siska yang ikut serta, suaranya bergetar. Dia mengabaikannya. Beberapa menit kemudian, sekopnya membentur sesuatu yang keras. Sebuah kotak kayu tua, diukir dengan simbol-simbol yang sama mengerikannya dengan yang kulihat di buku harian ayahku dulu. Dengan tangan gemetar, Bayu membukanya. Isinya bukan perhiasan atau uang. Ada sebuah boneka kain kecil yang sudah lapuk, mirip dengan yang ditemukan ayahku dulu, tetapi boneka ini memiliki sehelai rambut bayi yang diikat di kepalanya. Rambut Bayu. Ada juga selembar kertas dengan tulisan tanganku sendiri, doa untuk keselamatan Bayu yang kutulis atas saran Nyi Surti bertahun-tahun lalu. Doa itu ternyata digunakan untuk mengikat sisa kekuatan roh itu kepada Bayu, bukan menjauhkannya. Dan yang terakhir, sebuah foto lama. Foto ayahku dan seorang wanita yang bukan ibuku. Wanita itu adalah dia, wanita berkebaya dari mimpiku. Ternyata, dia bukanlah roh acak. Dia adalah mantan kekasih ayahku yang dia tebas karena cemburu dan kemudian dipanggil kembali melalui santet untuk dikendalikan. Dendamnya berlipat ganda. Bayu memandangi boneka itu dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Lalu, dia tersenyum. Bukan senyum Bayu anakku, tapi senyum puas dan penuh kemenangan. Sudah kubilang, bisiknya, dan suaranya adalah campuran suaranya sendiri dan suara wanita itu, bergema aneh di udara senja. Warisan tidak pernah benar-benar padam. Dia hanya menunggu pewaris yang tepat untuk menyalakannya kembali. Aku adalah pewarisnya. Darah dari yang memanggil, dan darah dari yang menjadi tumbal. Aku adalah penyatuan yang sempurna. Dia memeluk kotak itu erat-erat, seperti seorang ibu memeluk anaknya. Apa yang kau inginkan? Tanyaku, suaraku hancur. Dia menatapku,
Dan untuk pertama kalinya, aku melihat tidak ada sisa anakku di dalam mata itu. Hanya ada kegelapan tua dan dendam yang membara. Melanjutkan apa yang telah dimulai oleh kakek. Memperbaiki kesalahannya. Dia memanggil kekuatan tetapi takut menggunakannya. Aku tidak. Aku dan Siska hanya bisa berdiri tak berdaya, menyaksikan anak kami berjalan menjauh, membawa kotak kutukan itu, menyatu dengan bayang-bayang malam yang semakin pekat. Kami pulang dengan kekalahan dan kepedihan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kami kehilangan dia. Benar-benar kehilangan. Kadang-kadang, kami mendapat kabar tentangnya. Seorang dukun muda yang sangat sakti dan ditakuti, bermukim di daerah terpencil. Mereka memanggilnya banyak nama, Tuan Bayu, orang pintar dari Sunyaruri, atau penjaga kegelapan. Dan suatu malam, dalam mimpi, aku melihatnya. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri sosok wanita berkebaya dan sesosok bayangan yang mirip dengan ayahku. Tapi kali ini, mereka tidak melayang. Mereka berdiri tegak, dengan wujud yang hampir solid, dan mata mereka bersinar dengan cahaya hijau kelam yang sama dengan mata anakku. Santet itu tidak pernah berakhir. Ia hanya berpindah tangan. Dari kakek kepada ayah, dari ayah kepada anak. Dan kini, anakku telah menerimanya dengan sukarela, menyempurnakan apa yang dimulai oleh leluhurnya. Kami tidak pernah mencoba mencarinya lagi. Karena kami tahu, yang akan kami temui bukanlah Bayu, anak kami, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan telah hidup jauh lebih lama dari yang bisa kami bayangkan. Kutukan itu akhirnya menemukan rumahnya yang sejati. Dan kali ini, untuk selamanya. Tak semua yang gaib itu jahat, dan tak semua yang nyata itu baik. Semoga kisah ini jadi pengingat, bahwa dunia tak hanya yang terlihat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.